Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang rasanya hari ini Ustadzah bisa bertemu dengan kalian kembali di pembelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang jenis paragraf. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis paragraf. Baiklah anak-anak, tentunya kalian sudah mempersiapkan buku PPD dan alat tulis kalian. Simak informasi yang akan saya berikan, kemudian tulis atau catat hal-hal yang penting di penjelasan materi. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberi kelancaran, kemudahan, dan meridhoi apa yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah anakku, seperti yang sudah Ustadzah sampaikan di depan tadi, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang jenis paragraf. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang jenis paragraf, Ustadzah ingin mereview pelajaran di BPD yang pertama kemarin. Masih ada yang ingat apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah bagian terkecil dari karangan yang terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Ustadzah tidak akan menjelaskan kembali apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas, karena itu ada di materi sebelum ini, gitu ya. Kemudian masuk ke jenis paragraf. Yang akan kita pelajari hari ini adalah jenis paragraf berdasarkan isinya. Ada yang masih ingat kemarin di BPD yang pertama kita membahas jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Apa saja kemarin? Masih ada yang ingat? Ya, ada paragraf induktif, ada paragraf reduktif, dan ada paragraf ineratif. Yang akan kita bahas hari ini adalah jenis paragraf berdasarkan isinya. Apa saja jenis paragraf berdasarkan isinya? Ada 5. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Apa itu paragraf narasi? Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan peristiwa atau kejadian berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Karena paragraf ini menceritakan sebuah peristiwa, berarti di dalamnya harus ada apanya? Ya, harus ada tokoh atau pelaku. Kemudian harus ada latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat dan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, harus ada alur atau urutan terjadinya sebuah peristiwa. Kita lihat contoh dari paragraf narasi. Silakan dibaca dulu. Di situ diceritakan ada seorang tokoh. Ya, dibaca dulu. Sudah? Ya, menceritakan apa paragraf ini? Menceritakan seorang tokoh atau pelaku yang bernama Adi. Ceritanya tentang apa? Dia pergi ke pasar dengan menaiki sepeda bututnya. Sampai di pasar dia membeli kebutuhan hidupnya. Kemudian diceritakan juga dia hanya hidup dengan sang ayah yang sedang sakit. Kemudian dia juga tinggal di daerah rumah yang ada di pinggir sungai. Berarti jelas ya di situ ya, ada tokohnya, ada latarnya, kemudian ada urutan peristiwanya. Tokohnya Adi. Kemudian latarnya di mana tempat terjadinya peristiwa ini atau cerita ini? Di pasar. Kemudian urutan ceritanya bagaimana? Pergi ke pasar, kemudian membeli barang-barang kebutuhan dan pulang kembali ke gubuknya. Itu merupakan contoh dari paragraf narasi. Jenis yang kedua adalah paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan pembaca itu seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Objeknya berupa apa saja, Us? Bisa berupa benda mati, bisa berupa makhluk hidup, atau bisa juga keindahan alam.
Benda mati yang contohnya apa? Bisa mendeskripsikan atau menggambarkan meja, kemudian menggambarkan kamar, ruangan. Kalau makhluk hidup bisa tumbuh-tumbuhan, bisa hewan, gitu ya. Jadi objeknya bermacam-macam. Jadi tujuan dari paragraf deskripsi ini adalah biar pembaca itu melihat sendiri apa yang dituliskan atau digambarkan dari penulis tersebut. Contohnya, perhatikan. Coba dibaca paragraf ini. Sudah? Ya, apa yang digambarkan di paragraf ini? Objeknya apa? Ya, objeknya adalah ruang rapat. Di situ dijelaskan atau digambarkan. Ruang rapat itu terdapat meja ukir yang besar, ada kursi, kemudian ada meja yang diberi vas bunga lili yang sangat cantik. Sehingga kalau kita membaca paragraf itu seakan-akan kita berada di ruangan tersebut, gitu ya. Jadi paragraf deskripsi itu kuncinya pembaca seolah-olah melihat objek yang sedang digambarkan. Masuk ke paragraf yang ketiga, yaitu paragraf eksposisi. Apa itu paragraf eksposisi? Paragraf yang memaparkan atau menjelaskan sejumlah pengetahuan atau informasi. Jadi isinya dari paragraf eksposisi ini adalah informasi. Bisa juga paragraf eksposisi itu berisi tentang urutan sebuah petunjuk menggunakan sesuatu atau petunjuk membuat sesuatu. Yang paling penting dari paragraf eksposisi ini adalah adanya informasi atau pengetahuan. Contoh, coba dilihat contohnya. Dibaca dulu dengan teliti. Informasi apa yang didapatkan setelah membaca paragraf ini? Karena paragraf eksposisi berarti berisi tentang informasi. Ya, di paragraf ini setelah kita baca, ada informasi yang kita peroleh. Apa informasi? Ternyata penyu adalah seekor kura-kura laut yang biasa ditemukan di hampir semua samudera yang ada di dunia. Di situ juga dijelaskan, menurut data penyu itu sudah ada sejak zaman Jura, yaitu antara tahun 1045 sampai 208 juta tahun yang lalu. Itu ya. Yang terpenting dari paragraf eksposisi adalah informasi atau bisa juga pemaparan cara membuat atau melakukan sesuatu. Masuk ke jenis paragraf yang keempat, yaitu paragraf persuasi. Apa itu paragraf persuasi? Paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, membujuk, atau mengimbau pembaca agar melakukan sesuatu seperti apa yang dituliskan di paragraf tersebut. Jadi ada kata istilahnya ini menggiring pembaca untuk melakukan sesuatu seperti apa yang dituliskan, membujuk atau mempengaruhi. Kita lihat contohnya ya, paragraf persuasi. Perhatikan contohnya. Ya, silakan dibaca dulu. Sampun? Ya, dari paragraf ini kira-kira penulis itu ingin membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk apa? Iya, penulis membujuk atau ingin mempengaruhi pembaca agar membuang sampah pada tempatnya. Di situ ada kalimat yang mempengaruhi atau membujuk, mengajak pembaca untuk membuang sampah pada tempatnya. Jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran atau pendapat seseorang disertai dengan alasan atau bukti. Itu ya. Jadi yang paling penting dari paragraf argumentasi adalah penulis itu ingin membuktikan sesuatu, datanya berdasarkan alasan atau bukti tertentu. Contoh. Ya. Di paragraf itu dituliskan penulis mempunyai pendapat bahwa jiwa kepahlawanan itu harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Alasannya apa? Karena dengan jiwa kepahlawanan itu dapat menyukseskan pembangunan yang ada di Indonesia. Kemudian disertai bukti-bukti dan alasan yang lain. Itu ya, itu namanya paragraf argumentasi. Itu ya anak-anak, diingat-ingat. Ada 5 jenis paragraf berdasarkan
isinya. Kita ingat-ingat kembali, yang pertama tadi paragraf narasi, yang kedua eksposisi, yang ketiga deskripsi, yang keempat persuasi, yang terakhir adalah argumentasi. Itu ya anak-anak. Demikian tadi anak-anakku pembahasan materi tentang jenis paragraf berdasarkan isinya. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian bisa membuka BBD ketiga pertemuan kedua. Ustazah sudah menyiapkan latihan soal yang berhubungan dengan materi jenis paragraf. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika masih menemui kesulitan atau masih bingung dengan materi ini, jangan sungkan untuk menghubungi Ustadzah. Ustadzah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Kita bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi